pemirsa TVRI di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Mbak Widi tadi sangat menarik ya. Memang ada tradisi Yahudi yang menganggap bahwa perempuan yang sedang mens itu mereka sebut dengan istilah nidah. Ya, nidah itu adalah manusia yang kotor. Makanya subhanallah luar biasa, salah satu kemukjizatan Al-Quran adalah tadi kalau kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah 222 Allah berfirman Qul huwa. Ini tidak kebetulan kenapa bahwa haid itu merupakan isim muzakkar ya, bukan muannas. Coba kita bayangkan seandainya itu merupakan isim muannas, maka Allah akan mengatakan Qul hiya, ya kan? Yang itu nanti bisa saja menimbulkan interpretasi atau penafsiran yang keliru, seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa yang kotor itu adalah hiya, perempuan, bukan haidnya itu sendiri, huwa. Huwa itu kan kata petunjuk untuk muzakkar, ya kan? Nah ini subhanallah nih, kok bisa ketepatan seperti itu? Ya memang karena Al-Quran memang satu mukjizat, ya kan? Nah jadi di kalangan tradisi Yahudi, yang namanya perempuan yang sedang haid itu benar-benar dianggap kotor. Sampai-sampai segala sesuatu yang dia sentuh itu dianggap kotor. Masya Allah. Jadi kalau misalnya saya sedang haid, saya duduk di kursi ini. Maka kalau ibu atau bapak duduk di kursi ini, ibu atau bapak dianggap kotor. Dan harus mencuci bajunya, dan harus mandi bersih, membersihkan diri sebagaimana perempuan yang selesai haid. Dan tidak hanya itu, tidak boleh makan bersama, ya, tidak boleh tidur bersama. Maksudnya tidur dalam satu kasur itu pun tidak diperbolehkan. Jadi benar-benar diisolasi seperti kotoran. Gitu. Nah, Islam datang untuk meluruskan tradisi ini. Ya, bahkan sampai-sampai ya, ketika kaum Yahudi ini mendengar tentang aturan Islam yang berbeda, yang tidak menganggap perempuan haid sebagai kotoran, mereka berkomentar, Muhammad ini apa-apa yang dibawa selalu maunya itu berbeda dengan kita, gitu. Nah, sehingga kemudian ada sahabat yang agak nakal gitu, berpikirnya, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang Yahudi tidak berhubungan seksual loh ketika perempuannya haid. Apa kita tidak melakukan saja gitu supaya berbeda gitu kan? Nah kemudian Rasulullah langsung membelalakkan mata kepada sahabat ini. Artinya apa? Aturan Islam itu tidak hanya sekedar menolak tradisi, tetapi kita benar-benar mengikuti apa yang Allah turunkan. Dan kita mencari solusi untuk kepastian hukum para wanita. Ini menarik sekali, nanti akan kita lanjutkan, namun sayang sekali kita harus jeda dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih akan tetap melanjutkan bincang-bincang kita dalam Indahnya Pagi. Namun sebelumnya Anda saksikan yang satu ini. Mengingat mereka adalah petani musiman dan air menjadi masalah krusial Salam dari desa berisikan geliat pedesaan, info hortikultura sekaligus mengenal lebih dekat kearifan lokal yang dimiliki tiap daerah. Karena kesulitan mendapatkan pakan yang cukup untuk mendukung perkembangan ternak sapi. Warga Dusun Bokesan menjual Salam dari desa memberi warta aktual pedesaan. Hadir setiap Kamis pukul 11 di sini di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Apapun agama yang dianut, kita semua bersaudara, bersatu membangun bangsa, mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Agama, penerang bagi umat manusia. Kamu harus kembali sekolah. Jadilah anak yang patuh, belajar yang baik, Taatlah beribadah. sekolah kona. Terima kasih. Cuk.
terima kasih masih setia bersama kami dalam Indahnya Pagi. Tema kita kali ini adalah hukum haid dan nifas khusus bagi wanita. Dan bagi Anda yang ingin menelpon kami untuk menanyakan pertanyaan, dapat menelpon ke 5743476 bagi Anda yang berada di Jabotabek. Dan bagi Anda yang di luar Jabotabek bisa menelpon ke 5743478. Namun jangan lupa, tema kita kali ini adalah tentang haid dan nifas. Mudah-mudahan pertanyaan yang dilontarkan akan sesuai dengan tema. Kita lanjut. Ini banyak sekali hal-hal yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan ketika seorang wanita mengalami siklus yang alami tadi. Saya pernah mendengar ada yang nggak boleh gunting kuku, ada yang nggak boleh potong rambut, dan lain sebagainya. Ini secara syariah seperti apa, Ibu Ustazah? Ya, kalau kita lihat dari segi hukum, yang tidak dibolehkan bagi wanita yang haid itu yang pertama sekali adalah tidak dibolehkan untuk mengerjakan sholat. Karena syarat sahnya sholat harus bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua, tidak diizinkan, tidak dibolehkan untuk mengerjakan tawaf, karena tawaf ini adalah juga syarat sahnya harus dengan bersuci. Kemudian yang ketiga, tidak dibolehkan untuk berpuasa. Akan tetapi khusus untuk puasa wajib diqadha, tetapi untuk sholat tidak wajib diqadha. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, tidak boleh berdiam diri dalam masjid, kecuali hanya sekedar berlalu saja. Tapi sekarang ini banyak yang memberikan fatwa hukum mengatakan nggak apa-apa, yang penting tidak netes. Sering kita dengar seperti itu. Padahal bukan soal netesnya itu, tapi yang tidak bolehnya karena wanita yang dalam keadaan haid adalah wanita dalam keadaan berhadas besar. Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 43, janganlah kamu dekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk, dan jangan kamu masuk ke dalam masjid dalam keadaan junub, kecuali hanya berlalu saja. Orang yang dalam keadaan junub ini tidak ada najis, akan tapi ada hadas, maka tidak bolehkan masuk ke dalam masjid. Ini termasuk menghadiri majelis untuk mendengarkan ceramah, nah, tidak itu boleh? Tentunya nanti akan kita lihat dari segi apakah ada kepentingan yang mendesak atau tidak. Karena hukum itu apabila ada darurah, maka dia menjadi boleh. Ya. Contohnya misalnya kita dalam keadaan uzur, tapi kajian fikih cuma ada di masjid itu, tidak ada di tempat lain, maka kita harus mengetahui tentang hukum ini, maka kita datang ke masjid, itu dibolehkan. Akan tetapi dibolehkannya pada saat ustadz sampai, kita masuk, ustadz keluar, kita langsung keluar gitu. Jangan kita justru datang lebih awal, pulang lebih lambat gitu. Sementara dikatakan ad-daruratu bihul mahzura tuqaddar ala hajatiha. Ya. Kalau dalam keadaan terpaksa dibolehkan melakukan yang diharamkan, tetapi sekedarnya saja. Kemudian yang kelima, wanita yang dalam keadaan haid tidak diizinkan atau tidak dibolehkan untuk jima. Seperti yang Allah firmankan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Fa'tazilun nisa'a fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna. Ini perlu kita pahami, apakah yang tidak boleh dijima wanita yang dalam keadaan haid tetapi darahnya sudah tidak ada lagi, atau memang dia belum mandi. Ini sering menjadi perdebatan. Jadi kalau seandainya ayat Al-Quran mengatakan hatta yathurna, jangan kau jima wanita itu sampai dia suci dari darah haidnya, habis darah haidnya. Tetapi kalau dia belum mandi, belum boleh. Karena kata Allah fa idza tatahharna. Toharo dengan toharo, bedanya kalau toharo suci, toharo artinya mensucikan. Iya. Berarti dia sudah harus bersih, mandi, ya? Baru boleh dijima. Aduh. Kemudian yang terakhir, tidak boleh perempuan dalam keadaan haid ditalak atau dicerai. Kenapa? Karena akan memperlambat iddahnya. Saya rasa itu beberapa hal yang berkaitan dengan diharamkannya. Tetapi dalam fikih Said Sabiq dikatakan untuk memotong rambut, memotong kuku dalam keadaan haid itu tidak masalah. Tapi untuk menjaga kehati-hatian kita, lebih bagus tidak usah dipotong. Ya. Tunggu sampai kita suci. Insya Allah mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Saya mau bertanya. Iya, Ibu dari mana? Bengkulu. Ibu dengan siapa? Dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Iya, silakan Ibu. Iya, mau bertanya seperti ini, Bu. Kita kan sebagai guru mengaji. Ya, kalau kita guru mengaji, otomatis kita kan ngajar anak-anak setiap hari tuh di masjid. Nah, bagaimana kalau kita lagi nifas itu, Bu? Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung dijawab saja barangkali. Beliau adalah guru dan harus mengajar yang seperti yang tadi dikatakan di majelis. Ya, Ibu, kalau kita sebagai guru, tentunya kita adalah orang yang harus terus hadir pada saat pengajian itu.
Ini yang dikatakan darurah. Dalam keadaan terpaksa, wanita yang dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas, dia boleh untuk mengajar ngaji atau mengajar Al-Quran untuk muridnya. Akan tetapi untuk lebih baiknya kita tidak menyentuh Al-Qurannya. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Jadi menyentuhnya tidak perlu, tetapi untuk membacakan Al-Quran kepada anak-anak kita itu dibolehkan dalam keadaan terpaksa. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan yang dari Bengkulu tadi. Saya ingin beralih pada Ibu Dr. Erma. Ini dari segi pendidikan luar biasa sekali, karena ibu-ibu di rumah mungkin punya gadis remaja ya yang ini masalah sangat sensitif. Ini bagaimana cara untuk mensosialisasikan kepada anak-anak? Kita terima dulu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dengan siapa, dari mana? Saya dengan Woro di Bekasi. Ibu Woro dari Bekasi, silahkan Ibu. Iya, saya mau menanyakan kalau dengan jadwal menstruasi yang sudah tidak teratur ya, kadang-kadang menstruasi kita itu lama gitu, sampai bisa 2 minggu gitu. Gimana itu sholatnya misalnya? Apa saya harus sholat apa tidak, itu aja. Terima kasih terima Ibu. kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah sempat dijelaskan ya mengenai siklus yang tidak teratur. Mungkin dipertegas lagi, Bunda. Baik. Ibu, bagi kita yang mensnya mungkin sudah tidak teratur lagi, itu kita melihat kepada kalau kita teratur berarti melihat kepada kebiasaan. Tapi kalau sudah tidak teratur lagi, maka kita melihat kepada 2 minggu. Jadi 2 minggu batas mens yang paling lama. Jadi apabila ibu dulu mungkin sebelum menikah itu mensnya misalnya biasa 7 hari, 7 hari, 7 hari. Maka berarti batas waktunya itu cuma 7 hari. Tapi setelah kita menikah dan kemudian kita KB misalnya, maka setelah itu siklus mensnya tidak bagus lagi. Kadang 2 hari, kadang seminggu, kadang sampai 1 bulan. Maka batas paling lamanya 15 hari. Apabila sudah 15 hari, darah masih tetap keluar, ibu tetap wajib mandi dengan niat mengangkat hadas besar. Setelah itu ibu mengerjakan sholat. Tetapi bedanya sholat orang yang istihadah, ini sholatnya pas sudah didengar azan, baru beliau diizinkan untuk berwudu. Membersihkan, kemudian setelah itu memakai pembalut, setelah itu dia sholat. Pada saat sholat, darah itu keluar tidak bermasalah. Teruskan sholat kita. Itu bagi yang mudah-mudahan bisa menjawab, ini luar biasa. Tadi kembali ke pertanyaan semua. Ibu Erma silahkan. Iya Mbak Widi, jadi luar biasanya para sahabiah kita ya, mereka itu tidak malu bertanya kepada Rasulullah. Coba bayangkan seandainya para sahabiah itu malu bertanya masalah-masalah seperti ini, kita tidak akan tahu jawabannya. Ya, bahkan sampai-sampai Rasulullah itu memuji keberanian mereka menanyakan hal-hal yang dalam tanda kutip tabu. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus terbuka dengan anak gitu. Jangan sampai kita menganggap pembicaraan dengan anak-anak kita, apalagi sudah menyangkut masalah kedewasaan, itu kita anggap sebagai hal yang tabu. Akhirnya nanti anak-anak kita akan lari ke tempat lain, gitu. Jadi orang tua itu harus menjadi sumber utama bagi anak-anak. Nah, terutama ibu di sini. Dalam sebuah pepatah Arab dikatakan ummu madrasatul ula, ya kan? Ibu adalah sekolah pertama. Oleh karena itu, bahkan para fuqaha itu membedakan antara pendidikan anak laki-laki dan pendidikan anak perempuan. Jadi kalau misalnya seandainya ini ya suami istri bercerai, kalau untuk anak laki-laki, maka ketika dia mencapai usia sekolah yaitu 7 tahun atau sebagian mengatakan 9 tahun, dia sudah harus ikut ayahnya untuk belajar kelaki-lakian, hal-hal yang perlu diketahui oleh laki-laki dari ayahnya. Tetapi untuk anak perempuan, dia diizinkan masa pengasuhan anak perempuan itu adalah sampai dia baligh, sampai dia mencapai haid. Kenapa? Karena supaya anak-anak perempuan itu